Shalom, selamat siang untuk kita semua. Oke, sesuai tema kita hari ini yang saya terima dari sekretariat ya, Deadline Hunter. Saya tes dulu. Oke, baik. Kita masuk ya sesuai tema. Jadi kita belajar dulu dari apa itu pengertian Deadline Hunter. Sebelum Hunter berarti ada deadline dulu kan. Nah, deadline ini pasti tidak asing lah buat mahasiswa, buat pelajar, buat para pekerja. Nah, jadi seringkali kita temukan, apalagi mahasiswa gitu ya, ada deadline untuk pengumpulan tugas, apalagi yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis ya. Seperti saya sekarang lagi mengerjakan tesis, ada deadline-nya. Pokoknya Oktober ini harus ujian tesisnya. Nggak ada ceritanya, apapun alasannya harus ujian gitu ya. Itu deadline udah ditentukan. Nah, tentu kita semua tentunya sudah tahu apa arti deadline, tapi saya coba bacakan atau sampaikan buat kita semua. Deadline adalah batas waktu atau tenggat waktu yang mengharuskan Anda untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada Anda. Nah itu, misalnya kita ada tugas dikumpulin sebulan lagi, artinya deadline-nya sebulan lagi gitu ya. Atau tesis harus selesai 2 bulan lagi misalnya gitu ya. Jadi ada deadline-nya. Tentu di pekerjaan juga begitu, pasti ada deadline-nya. Harus selesai tanggal sekian, harus selesai minggu depan misalnya begitu ya. Lalu seringkali juga kita dengar ada kata yang mirip, bukan deadline tapi deadline gitu ya. Itu seringkali juga ya dikirain sama tapi mirip, padahal artinya berbeda gitu ya. Ada juga kata deadline yang kedengaran yang mirip namun artinya berbeda. Deadline adalah baris dalam artikel surat kabar yang menyebutkan tempat dan tanggal penulisan. Jadi deadline sangat berbeda dengan deadline. Jadi pengertian deadline hunter adalah orang-orang yang mengerjakan tugas atau pekerjaan mengikuti batas waktu yang ditetapkan dan cenderung mengerjakannya secara buru-buru sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah itu ya. Tentu mungkin kita pernah ya ketika mahasiswa atau kerja gitu. Saya pernah kerja ya kurang lebih 10 tahun di perbankan. Kita itu ada manual report yang harus dikumpulkan setiap bulan, ada deadline-nya. Sering kali juga kita bagian dari deadline hunter. Kenapa? Karena di luar manual report ada kerjaan yang harus dikerjakan setiap hari. Jadi kadang-kadang itu nantilah gitu ya. Atau kita utamakan yang lain dulu gitu, yang lebih prioritas misalnya gitu. Nah itu, jadi deadline hunter itu adalah orang yang sering tentunya menunda pekerjaan atau ya merasa nggak begitu penting gitu ya, nanti aja bentar juga bisa dikerjain gitu ya. Nah itu, coba kita lihat ya, kita lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan penyebab deadline hunter itu ya. Biasanya itu terjadi karena apa? Manajemen waktu yang buruk, ya nggak bisa ngatur waktu gitu ya. Sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu dekat gitu ya, dalam waktu singkat, tapi karena dia tidak bisa mengatur waktu atau lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, akhirnya pekerjaan tertunda. Nah itu, yang nomor 2-nya itu masuk ke menunda-nunda pekerjaan. Nah itu, apakah di antara kita ada yang sering menunda pekerjaan? Mungkin bisa jadi ada gitu ya, karena merasa ada pekerjaan yang harus dikerjakan, atau tiba-tiba misalnya kan, kadang-kadang kan kita juga nggak bisa semuanya on the track, on the schedule. Kadang-kadang misalnya orang tiba-tiba sakit atau orang tiba-tiba kecelakaan atau yang lain sebagainya, sehingga ada hal-hal tertentu yang bisa tertunda gitu ya. Nah itu bisa jadi penyebabnya yang seperti itu. Atau yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya waktu. Nah itu, kadang-kadang tidak menyadari ternyata waktu yang Tuhan anugerahkan harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mengerjakan setiap yang Tuhan percayakan atas kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, tidak menyadari dan tidak menghargainya. Lalu yang keempat ada kesibukan atau beban kerja yang berlebihan. Nah kadang-kadang ini juga bisa terjadi ya.
kita banyak pekerjaan atau banyak aktivitas atau tugas yang overload misalnya, yang membuat kita akhirnya banyak pekerjaan yang harus tertunda, yang harus dikerjakan buru-buru. Ya, akhirnya jadilah seperti yang tema kita hari ini apa? Deadline hunter, gitu ya. Pastilah kita pasti mengalaminya. Apalagi kita yang kegiatannya banyak, yang pekerjaannya banyak, yang mungkin kita multitasking gitu ya. Pekerjaan cuma satu, bukan cuma satu, tapi ada beberapa yang harus dikerjakan. Jadi bisa jadi kita jadi bagian dari deadline hunter. Namun nanti kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik sehingga kita tidak menjadi deadline hunter yang sejati. Lanjut ya, sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Kelihatan ya? Oke. Saya ada ambil tiga ayat dari firman Tuhan. Bapak Ibu boleh membukanya, nanti akan saya bacakan buat kita semua supaya kita bisa menyimak bersama-sama. Yang pertama dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini sangat membantu atau sangat menegur kita juga untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Hidup bijaksana, hidup sebagai orang arif. Nah, dan di sana diminta juga Pak, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu supaya apa? Supaya kita nggak bodoh. Karena kalau kita mengerti kehendak Tuhan berarti kita nggak akan bodoh gitu ya. Karena ada hikmat yang dari Tuhan supaya kita bisa mempergunakan waktu yang ada, yang pada akhirnya kita bisa hidup bijaksana. Lalu yang kedua dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah itu, supaya bijaksana kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan anugerahkan buat kita, supaya kita bisa mengelolanya, menggunakannya dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu yang ketiga ada dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ini menurut saya juga perlu kita pelajari. Kita malah disuruh belajar dari semut ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, kira-kira kalau kita mengacu, kita relate dengan tema kita hari ini, deadline hunter. Semut ini kira-kira bagian dari deadline hunter nggak ya? Tentu tidak ya. Dia sangat bijak ya. Dia nggak peduli apakah ada pemimpin, ada pengatur, ada penguasa. Dia tidak peduli. Justru dia bijak memanfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada. Nah, itu. Jadi musim panas itu biasa relate dengan waktu panen biasanya. Jarang yang terjadi musim hujan panen itu ya. Nah, itu semua memahami itu, mengerti akan hal itu sehingga dia memanfaatkan itu untuk mengumpulkan makanan baginya. Kenapa? Karena ketika hujan turun, dia nggak akan bisa mengumpulkan makanan. Kenapa? Kan ke bawah air gitu ya. Nah itu, kita disuruh belajar dari semut. Ini semut yang begitu rupa bisa bijak, apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang punya akal dan pikiran jauh lebih semut. Harusnya kita lebih bijak dari semut, bisa mengelola waktu yang ada, sehingga kita tidak bagian dari deadline hunter. Nah, baik, kita lihat poin penting. Kita lihat poin penting dari firman Tuhan tentang waktu yang kita pelajari hari ini. Nah, poin penting dari firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini yang pertama adalah hidup seperti orang arif. Nah, orang arif itu berarti bijak ya. Kalau kita lihat di firman Tuhan tadi di Yesus, jangan bodoh, kita harus bijak. Nah, supaya kita bisa bijak apa? Kita harus belajar firman Tuhan, kita harus mengerti kehendak Allah. Nah, seringkali juga di tengah kehidupan ini kita seringkali juga bisa salah melangkah gitu ya. Namun firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kita, yang terus menegur kita supaya kita hidup
seperti orang arif, orang yang bijak, orang yang menggunakan waktu dengan baik dan benar. Nah itu. Lalu yang kedua apa? Pergunakan waktu yang ada, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Nah, kalau firman Tuhan bilang apa? Hari-hari ini jahat, ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka saya pernah orang berkata begini, mungkin bisa disebut jadi kata-kata bijak ya. Gitu. Kerjakanlah segala pekerjaanmu hari ini seakan-akan besok adalah hari kiamat. Nah itu artinya apa? Kita mempergunakan waktu yang ada dengan maksimal. Karena apa? Karena besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah itu. Jadi maksimalkan. Lalu yang ketiga, berusahalah mengerti kehendak Allah supaya tidak bodoh. Tadi sudah singgung di depan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Tentu kita harus membaca firman Tuhan hari lepas hari. Kita harus bertumbuh mengenal Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti kehendak Allah. Kita hanya bisa mengerti kehendak Allah kalau kita mendengarkan suaranya, membaca firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang yang bijak, tidak bodoh. Lalu yang keempat adalah belajarlah menghitung hari-hari supaya beroleh hati bijaksana. Nah itu, dalam menghitung itu berarti apa? Itu bagian dari mengelola waktu dengan bijak. Jangan sampai kita membuang waktu yang untuk hal-hal yang tidak berguna. Seringkali kita juga ya mungkin termasuk saya juga ya. Seringkali kita tujuannya atau keinginannya untuk melakukan hal yang baik, tapi ketika kita buka HP terdistraksi gitu ya. Akhirnya kita scroll kelamaan, take time di sana, akhirnya lupa pekerjaan. Lalu yang kelima, belajar dari semut, bijak menggunakan waktu yang ada. Itu kita diingatkan untuk belajar dari semut. Kalau semut aja bisa menggunakan waktu dengan baik dan benar, memanfaatkan kesempatan yang ada, masa kita manusia, ciptaan Allah yang lebih tinggi dari segala ciptaan, tidak bisa melebihi semut itu. Tentu pasti bisa kita. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Bagaimana cara penerapan di dalam kehidupan hari lepas hari dari tema kita hari ini, cara mengatasi deadline hunter. Yang pertama, rencanakan dengan baik setiap tugas Anda sehingga bisa terarah, efektif, dan efisien. Ternyata setiap pekerjaan kita itu perlu direncanakan dengan baik. Kalau di kantor biasanya ada time schedule ya. Nah itu jadi semua by plan. Nah, jadi sehingga bisa terarah, efektif, dan efisien. Nah itu perlu dicatat satu A, B, C, D atau 1, 2, 3. Mungkin ada satu lembar ya, itu harus direncanakan dengan baik. Lalu yang kedua, jangan menunda pekerjaan. Nah ini ada seringkali pasti kita pernah dengar ini. Do what you can do today, don't wait until tomorrow. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan saat ini. Jangan tunggu sampai hari esok. Nah, mungkin mau bicarakannya atau menyampaikannya sederhana atau mudah gitu. Tapi ketika kita ada banyak tugas, tentu tidak sederhana. Tapi hari ini kita diingatkan untuk jangan menunda pekerjaan. Kerjakanlah yang bisa kita kerjakan hari ini. Lalu yang ketiga, fokus. Jangan mudah terdistraksi oleh media sosial. Tentu kita perlu fokus. Nah kalau kita udah ada tadi time schedule-nya, terus nggak menunda fokus, apa yang mau dikerjakan gitu ya, apa yang mau diutamakan. Lalu yang keempat, gunakan manajemen waktu yang baik. Nah dari setiap pekerjaan yang ada, ternyata kita bisa atur kan, ini berapa lama mengerjakannya, itu bisa diatur semua. Misalnya kerjaan A 5 menit, 10 menit, 20 menit, sejam, kerjaan B, semua itu diatur sehingga kita bisa mengatur menggunakan manajemen waktu yang baik. Lalu yang kelima, tentukan skala prioritas. Ini penting sekali ya, sehingga bisa memilih pekerjaan yang mendesak dan lebih penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ada skala prioritas. Tentu kita punya banyak kerjaan, apalagi kita misalnya kayak saya gitu ya, punya anak, pagi-pagi harus antar sekolah dulu. Sebelum antar mereka saya harus berdoa dulu, baca firman Tuhan dulu. Setelah antar mereka ada urusan yang lain, ngurusin yang segala macam. Tentu semua kita punya kesibukan masing-masing, gitu ya. Ada urus ini A, B, dan C. Tapi semuanya kan harus kita atur dengan skala prioritas, gitu, supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik.
Lalu yang keenam, jika memungkinkan, pergunakan teknologi dan alat bantu. Nah, mungkin kita banyak pekerjaan yang bisa dibantu gitu ya dengan alat bantu atau teknologi supaya semuanya bisa berjalan. Itu akan membantu kita ya, akan lebih efektif atau menghemat waktu. Mungkin ya kalau sekarang dengan teknologi yang ada, misalnya sign itu udah bisa pakai elektronik kan, nggak perlu harus pakai kertas lagi gitu ya, bisa langsung deliver atau kirim. Nah itu akan mudah ya. Jadi dengan teknologi yang ada ya nggak salah juga dipergunakan sebagai alat bantu. Lalu yang ketujuh, jika mengalami kesulitan jangan ragu untuk minta bantuan. Ini orang kadang-kadang nggak mau melakukannya gitu, ada sungkan, ada malu. Padahal sebenarnya ya kalau kita mengalami kesulitan ya jangan ragu minta bantuan. Nah ini mengingatkan saya juga ketika saya ketika mengerjakan tesis saya lagi agak sedikit apa gitu ya, jet lag atau bingung untuk melanjutkannya. Tapi suatu ketika saya lulus ke Jakarta, terus lewat Jatinegara sini, saya bilang sama istri saya mau mampir ke kampus bentar, mau ketemu mentor saya gitu ya. Ternyata udah dia kasih ide, udah begini aja begini ya gitu. Ternyata minta bantuan itu penting. Nah, jangan sampai ketika kita apa ya, kayak nggak bisa ngerjakan gitu atau kayak nggak tahu mau ngapain gitu ya, terus kita nggak mau minta bantuan. Nggak salah ya kan, kita hidup saling membantu ya, saling menolong. Jadi nggak salah menurut saya untuk minta bantuan ke siapapun yang menurut kita layak minta tolong bantuan supaya setiap kesulitan yang ada bisa teratasi. Jangan sampai itu menunda pekerjaan kita yang akhirnya apa? Bingung, pusing, dan akhirnya apa? Last minute-nya baru ke si A, B, dan C, jadinya terjadi deadline hunter tadi. Nah, yang kedelapan yang tidak kalah pentingnya adalah jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sehingga setiap tugas kita bisa dikerjakan dengan kondisi kesehatan yang baik. Ini orang kadang-kadang tidak mau jaga kesehatan dengan baik, padahal ini menurut saya penting. Kenapa? Harus kita akui ketika kita nggak sehat, pasti kita nggak bisa kerja maksimal, gitu ya. Siapa sih yang nggak pernah mengalami sakit di sini? Tentu. Ketika kita sakit, kita kepengennya nggak mau ngapain, kepengennya tidur, kepengennya malas mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, menurut saya ini adalah bagian penting di dalam hidup kita supaya kita juga bisa jaga kesehatan dengan baik. Sehingga ketika kita sehat, semua tugas, semua pekerjaan yang dipercayakan atas kita bisa kerjakan dengan baik. Gitu. Gimana cara jaga kesehatan? Ya, pola hidup sehat, gitu ya. Jangan begadang terus misalnya ya, atau makan sembarangan. Wah, udahlah, nggak pedulilah tentang kesehatan, yang penting hidup. Kan nggak bisa begitu juga. Nah, kita harus bijak ya. Tadi di sini udah dibilang apa? Hidup seperti orang arif. Kita harus bijak mengatur semuanya sedemikian rupa. Bahkan semut aja bisa mengatur waktunya ya. Dia mengumpulkan makanan pada waktu musim panas. Ya, nah musim panas relate dengan musim panen juga. Dia menggunakan waktu itu. Kenapa dia mengumpulkan makanan? Supaya dia nggak kelaparan, supaya dia kalau nggak kelaparan berarti supaya dia nggak mati dan supaya dia sehat. Nah makanya kita juga penting jaga kesehatan dengan pola hidup sehat, supaya kita bisa mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kita dengan baik, dengan kondisi yang sehat. Baik, terakhir masuk kita kepada kesimpulan. Oke, kesimpulan. Nah ini kesimpulannya ya Bapak Ibu. Jangan jadi deadline hunter sejati, karena firman Tuhan berkata pada Amsal 19 ayat 2b, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, akan tetapi jadilah bijak dalam mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan atasmu. Pergunakan waktu yang ada dengan bijak dan jangan menunda pekerjaanmu sehingga semua tugas yang dipercayakan atasmu bisa dikerjakan dengan baik dan benar serta efektif dan efisien. Dengan demikian engkau bisa memuliakan Tuhan lewat tugas yang dipercayakan atasmu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita supaya kita bisa
menyadari, bisa menghitung hari-hari dengan baik, mengelola waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik. Seringkali kita dengar quote kan, do what you can do today, don't wait until tomorrow. Nah, menurut saya itu adalah penting, supaya kita mengerjakan apa yang ada di hadapan kita dengan baik. Kita perlu time schedule, kita harus bijak supaya pekerjaannya tidak tergesa-gesa. Kenapa? Kalau dikerjakan secara tergesa-gesa, firman Tuhan bilang apa? Akan salah langkah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, boleh mengingatkan kita, supaya kita boleh bijak di dalam menjalani hidup, terlebih dalam menggunakan waktu yang ada, supaya setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan atas kita, kita bisa bekerjakan dengan baik dan suatu tujuannya untuk demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa.